Bagian muka gedung DPRD Pati dipenuhi spanduk-spanduk putih berisi tulisan protes terhadap Partai Gerindra dan Presiden Prabowo Subianto. Spanduk-spanduk itu dipasang oleh warga yang tergabung dalam Masyarakat Pati Bersatu, MPB, jelang berlangsungnya rapat paripurna. Gerindra berkuasa, rakyat sengsara, Gerindra pengkhianat, Gerindra backing pejabat, begitu bunyi beberapa tulisan yang ditujukan pada Gerindra. Adapun kata-kata sindiran yang ditujukan pada Presiden Prabowo Subianto diantaranya berbunyi, Presiden Prabowo pro rakyat Bupati korup, dan Pak Prabowo jangan korbankan rakyat Pati dengan membela Bupati korup. Pemasangan spanduk-spanduk itu merupakan bentuk kekecewaan MPB setelah DPC Gerindra Pati menyatakan tidak bisa memenuhi tuntutan massa yang berdemonstrasi pada Jumat 19 September lalu. Dalam aksi unjuk rasa tersebut, di antara tuntutan massa ialah mendesak DPC Gerindra Pati mengusulkan pemecatan Bupati Pati Sudewo sebagai kader partai. Selain itu juga mengganti Irianto Budi Utomo dalam panitia khusus, Pansus, Hak Angket DPRD Pati. Dalam rangka mengawal dari sidang paripurna DPRD Kabupaten Pati, bahwa sidang paripurna itu diadakan itu untuk menindaklanjuti dari aspirasi kami kemarin waktu aksi demo tanggal 19 September. Jadi waktu kita demo itu kan kita ada beberapa permintaan yang disampaikan di dalam tuntutan kami, yaitu untuk mengganti dari anggota Pansus Hak Angket yang diduga itu masuk angin dan diduga itu tidak serius dalam menjalankan tugasnya. Satu. Yang kedua, kita meminta kepada Gerindra, Partai Gerindra untuk memecat Sudewo sebagai kader, karena Sudewo itu sudah terbukti membuat kekacauan di Kabupaten Pati dengan kebijakannya, gitu ya. Kemudian kita kemarin juga membuat surat terbuka kepada Bapak Prabowo, ini selaku Presiden Republik Indonesia dan selaku Dewan Pembina Partai Gerindra, dan kami meminta bahwa Bapak Prabowo itu segera untuk menindaklanjuti dari surat terbuka kami, yaitu satu, sebagai Dewan Pembina Partai Gerindra, harusnya Prabowo itu malah memberi sanksi kadernya, bukan malah membela. Karena apa? Karena kalau ada kadernya itu yang diduga korupsi kemudian menjadi pimpinan pemerintah daerah dan di situ membuat keruwetan dengan kebijakannya, harusnya Pak Prabowo itu harusnya tegas. Jangan sampai membela kadernya, kan gitu kan. Kemudian Bapak Prabowo selaku kepala negara atau presiden itu satu, harus membela rakyatnya daripada membela pejabatnya, kan gitu kan. Yang kedua, bahwa Presiden Prabowo itu sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dalam hal ini dia bertanggung jawab untuk pemberantasan korupsi dan bertanggung jawab untuk kemakmuran rakyat Pati, rakyat Indonesia, dan mensejahterakan rakyat Indonesia dan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi warga negara Indonesia. Makanya dari itu kami meminta kepada Bapak Prabowo untuk satu, bertindak dia sebagai Dewan Pembina Partai Gerindra, yang kedua untuk bertindak dia sebagai Presiden Republik Indonesia. Untuk sebagai Presiden Republik Indonesia, dia harus memberikan support kepada jajaran, satu, jajaran dari Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal ini DPRD Kabupaten Pati. Yang kedua, untuk memberikan penguatan kepada pihak KPK dalam hal ini untuk segera menuntaskan kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Bupati Sudewo. Jadi selaku presiden harusnya mendorong itu sesuai dengan komitmennya, bahwa presiden itu berkomit untuk memberantas korupsi yang ada di Indonesia, termasuk korupsi para pejabat-pejabat daerah. Itu ya. Kita nanti mau minta klarifikasi kepada fraksi Partai Gerindra. Jadi gini, apakah dari Pak Irianto tersebut itu tidak mau diganti, atau memang fraksi Partai Gerindra mempertahankan Irianto? Dan kami kemarin sudah ada dugaan kami bahwa Pak Irianto ini dia masuk angin. Setelah kami cek, ternyata dia masuk di dalam tim ses kampanye Bapak Sudewo. Gitu. Kami khawatir ada tumpangan, ada dualisme dari tanggung jawab dia. Satu, sebagai pansus, yang kedua dia sebagai tim ses Sudewo. Maka dalam hal ini harus memilih salah satu, meninggalkan tim sesnya, meninggalkan Sudewo, atau meninggalkan pansus. Tetapi kalau dia masih mempertahankan sebagai anggota pansus, sementara dia juga ada ikatan ikatan sebagai tim sesnya Sudewo, maka untuk pansus ini
bisa dinyatakan ini cuman manipulatif saja. Maka dari itu kami tetap akan mengawal kinerja pansus ini, kan gitu. Pemasangan ini juga untuk kecewaan ya Mas? Iya, jujur kami kemarin kan mendapatkan berita bukan dari rilis resmi atau surat resmi dari Gerindra, tapi kami mendapatkan berita, makanya dari itu semoga saja berita tersebut bisa dievaluasi oleh Partai Gerindra. Ini rakyat Pati itu butuh butuh misi visi Partai Gerindra, yaitu Partai Gerindra harus membela rakyat, kan itu. Jangan membela kadernya yang kadernya Sudewo itu yang melakukan dugaan tindak pidana korupsi, terus melakukan kebijakan-kebijakan yang menyesalkan rakyat. Yang kedua, Partai Gerindra harus juga memberikan sanksi kepada kadernya yang terbukti melindungi pelaku kejahatan. Dalam hal ini Pak Rianto, kalau memang dia ditengarai atau dicurigai atau berpotensi untuk melindungi saudara Sudewo dalam hal ini karena kebijakannya itu ruwet, terus kemudian dia membela, maka sebagai tanggung jawab Partai Gerindra harusnya ikut dengan arus rakyat, bukan membela kadernya. Kalau Gerindra itu lebih membela kadernya sedangkan kadernya itu berlaku tidak baik, maka dapat dipastikan Partai Gerindra itu tidak membela rakyat tetapi membela kejahatan terhadap rakyat. Kota pansus ada yang diganti, terus kemudian hari ini ada kabar penemukan, apa yang disampaikan Pak? Terima kasih, tadi kami mengamati di paripurna bahwa kehadiran mereka walaupun dalam absensinya mencapai 50% lebih, tapi secara de facto-nya yang hadir itu juga tidak seberapa. Nah, ini kami menyikapi bahwa pergantian Pak Irianto itu wajar, tuntutan mereka. Tuntutan itu hal yang wajar, tapi kita juga punya kajian yang mendalam bahwa proses pansus ini kita kaji bersama dari YouTube, dari live streaming, dari apa-apa yang sudah dilalui proses ini. Prosesnya mungkin apa? Mungkin klarifikasi atau gimana? Kami memberi hak jawab saat ini setelah pansus ini ada framing bahwa Gerindra itu mendukung kadernya yang korupsi. Perlu kami garis bawahi partai Gerindra di Kabupaten Pati tegas, tidak ada yang namanya mendukung korupsi. Kami silahkan berterima kasih dengan pihak aliansi untuk mendorong data-data yang pemerintahan Pati untuk ketika ada korupsi maupun nepotisme apa yang diperimingkan mereka. Justru kami mendorong pemerintahan ini berjalan dengan baik, demokrasi di Pati ini berjalan dengan demokratis, secara dewasa. Kami akan mengedepankan dialog-dialog untuk kedepannya. Artinya surat penaktifan Bupati sebagai kader Gerindra itu belum bisa sebelum ada kasus hukum secara. Nah, kajian kami yang terkait Pak Satrio itu bahwa kami mempunyai ADRT sendiri bahwa untuk mengusulkan atau memecat itu ada 3 alasan di dalam arti kami, yaitu meninggal dunia, mengundurkan diri, dan tersangkut kasus hukum. Dan tersangkut kasus hukum itu ketika ditetapkan menjadi tersangka, baru kita bisa mengusulkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.